Putri, mau berangkat sekolah? Ya, seperti yang ayah lihat. Kapan UTSmu mulai? Kira-kira seminggu lagi. Baiklah, persiapkan dengan baik ya. Walaupun cuma UTS, ayah berharap banyak padamu. Ayah kenapa sih harus repot-repot tinggal di sini? Ayah cuma ingin memastikan saja kalau kamu beneran serius di sekolah. Walaupun ayah gak di sini, Putra kan tetap dapat nilai bagus kok. Lagi pula di sini juga ada Bang Adi. Kalau kamu sangat yakin dengan nilaimu, maka adanya ayah di sini harusnya tidak perlu kau khawatirkan, iya kan? Tapi bagaimana dengan pekerjaan ayah? Bukannya lebih baik ayah ada di rumah saja? Kamu gak perlu khawatirkan pekerjaan ayah. Ayah bisa melakukannya dari jarak jauh. Kamu fokus saja pada ujianmu. Ya, Putri, ayo, kapan berangkat ini? Iya Bang, tunggu. Ya udah ayah, aku berangkat dulu ya. iya, belajar yang serius ya. Batu gunting kertas. Aku menang. Hehe, karena kamu kalah, Gayu. Kamu jadi polisi yang ngejar kita para penjahat ya? Malas banget harus ngejar-ngejar orang. Ayo Melisa, sembunyi kita. Bayu, kok kamu diem aja sih? Kamu paham gak sih cara mainnya? Paham? Kalian jadi penjahat, aku yang jadi polisi. Gitu kan? Iya, terus kenapa kamu diem aja? Kok gak nyari kita? Polisi kan harusnya nindak penjahat. Ngapain ditindak? Kan kasusnya belum viral. Ya jangan jadi polisi Wakanda juga lah. Lah kenapa enggak? Kan enak makan gaji buta. Saya ada di posisi ini sampai jual sawah loh. Anda gak berhak ngatur-ngatur saya. Biar bapak mau nindak, kudu bayar berapa kita pak? Nah gini dong, pengertian juga kamu gadis muda. Wis, makin sefrekuensi aja kalian berdua. Belajar mulu. Hah? Rahmat? Udah mau pulang juga. Gak capek apa? Gak capek. Justru kalian tuh santai banget perasaan. Kapan belajarnya? Gak capek apa main mulu? Bentar lagi UTS loh. Loh justru kita main kan udah belajar. Alah, belajar apaan? Kalian cuma main-main aja tiap hari. Lo gak percaya. Lihat aja nanti pas ujian ya. Pasti dapat nilai 100. 100% gagal maksudmu? Meremehkan Anda ya. Ya gimana ya, kesimpulan itu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Ya gak apa-apalah gagal ujian. Yang penting aku gak boleh gagal dapetin hatimu. Asik. Belum nyerah juga kamu ya. Ditolak berkali-kali juga. Ya mau gimana, saya sangat malas untuk menyerah. Kenapa gak gencar yang lain aja sih? Pasti ada yang akan langsung nerima kamu. Ya memang pasti ada. Tapi kan aku maunya kamu. Akunya gak mau. Akan kubuat kamu mau. Udah gila kamu ya. Tergila-gila sama kamu. Hah, Sekali-kali istirahatlah Put. Main gitu sama kita-kita gak apa-apa loh. Aku yakin istirahat sebentar gak akan mempengaruhi nilaimu kok. enak ya, kalian bisa seperti itu. Kalau aku sih gak bisa. Santai-santai dan gak terlalu mikirin ujian seperti kalian. Tidak mungkin aku melakukannya. Aku gak bisa. Hei, pada ngapain nih berdua?
Ya, Bu Bendahara ganggu aja, lagi mesra-mesraan juga. Rahmat, gak usah aneh-aneh. Waduh, maaf ya mengganggu kalian. Saya tidak berniat mengganggu waktu indah kalian ya. Arin, kamu jangan ikut-ikutan Rahmat dong. Hehe, enggak, aku cuma pengen ngajak kalian ke tempat yang seru. Waduh, diajak kemana tuh? Kita karaokean yuk, sama Bayu, Melisa juga. Karaoke, di tempat yang dulu itu ya? Seru tuh, ayo ayo ayo. Ya, sebenarnya aku ngajak ini karena Melisa. Melisa dulu kan gak ikut tuh pas perkenalan kelas. Jadi biar dia tahu kita dulu ngapain aja. Hehe, ini idenya Arin ya. Aku ikut-ikut aja. Gimana? Yuk gas sekarang, gak usah lama-lama, sejam aja. Gas lah. Yo, gas. Mau kan kamu Melisa? Tentu saja. Kalau kalian gak keberatan. Maaf, aku gak ikut. Aku harus pulang dan belajar buat ujian. Hah? Masa gak ikut sih Putri? Kan ujiannya seminggu lagi. Masih ada waktu lah buat belajar. Lagian kan ini cuma UTS. Ayolah. Maaf, intinya aku gak bisa. Aku gak ada waktu untuk main-main. Bentar lagi juga abangku datang. Gak enak kalau udah repot-repot jemput, malah gak jadi hanya karena aku mau pergi karaoke. Maaf ya, aku gak ikut. Halo, Bang Adi? Ini Bang, gue sama teman-teman sekelas mau pergi karaoke nih. Putri juga mau ikut. Boleh nggak Bang? Boleh ya Bang. Putri pengen banget nih ikut, tapi gak enak yang ngomong ke Abang. Hah? Ngapain pakai gak enak segala? Boleh, silakan aja mah. Yang penting jangan kemalaman ya. Oh siap Bang, biar nanti gue yang ngantar Putri pulang Bang. Abang gak usah repot-repot jemput lagi, oke? Serius? Wah, kebetulan lagi sibuk banget ini. Thanks ya, Mat. Titip Putri ya. Santai Bang, makasih ya Bang. Putri, kamu sudah dapat izin, jadi gak ada masalah lagi kan? Rahmat, kamu sejak kapan punya nomornya Bang Adi? Loh, itu kamu gak perlu tahu Putri. Yang jelas, kita kalau ngincar seseorang harus dekat sama keluarganya dulu, iya kan? Oke, jadi sepakat ya berlima ikut semua. Aku gak bilang, Mbak. Udah, ikut aja ya manis. Tapi kita bakal karaoke di mana? Yang murah aja ya. Aku gak bawa banyak uang soalnya. Loh, Melisa, kamu belum tahu ya? Gak perlu khawatir. Aduh. Benar, tidak perlu khawatir. Simpan saja uang kalian, karena kita akan karaoke di Karaoke Puja Keluargaku. Wow, kekuatan uang. Gimana Melisa? Mengetahui teman kelas kita adalah salah satu orang terkaya di daerah sini, bukankah itu membanggakan? Ya, kenapa malah bangga sama kekayaan orang lu, Mat? Karena gue miskin. Tidak ada yang bisa dilakukan selain membanggakan milik orang lain. Tapi jujur aja ya, dari pertama kesini, aku masih gak habis pikir sama kamu, Arin. Kenapa? Bisa-bisa aja kamu pede wajahmu ditempel di depan begitu. Gak malu apa? Lah, kenapa malu? Bukannya wajar ya? Ini kan karaoke punya aku. Iya juga sih, harusnya kami ya yang malu. Seusiamu belum punya apa-apa. Hehe. Maaf ya, udah menghirup oksigen yang sama denganmu. Wah. Nona Arin, selamat datang. Halo Kak Dini. Maaf ya mengganggu. Aku sama temanku mau karaoke nih. Apa ada ruangan yang kosong? Aku udah pakai. Tentu saja ada. Sebelum Nona kesini, ayah Nona sudah menginfokan kepada kami untuk mengosongkan satu ruangan. Silakan Nona Arin dan teman-teman bisa pakai ruangan itu. Snack dan minuman juga ada. Silakan dinikmati dan ambil sesukanya. Jika kurang, kalian tinggal pesan aja ya. Nanti akan kami antar ke ruangan kalian. Oke, makasih ya. Sama-sama Nona Arin. Wow, kekuatan uang. Loh, Rahmat mana? Kok hilang? Mbak, aku temannya Arin. Aku pesan semua yang ada di menu ya, tanpa terkecuali, oke? Rahmat goblok! Apa sih boy, sakit tau? Lu jadi orang jangan ngelunjak, yo. Gue gak ngelunjak, gue cuma manfaatin fasilitas. Gak gitu, bro. Gratis bukan berarti lu bisa seenaknya. Iya, gue juga tahu kali, Bay. Canda aja gue biar lucu. Lu mah gak ngerti komedi. Ingat ya pemirsa, kalau udah dikasih sesuatu, jangan ngelunjak ya. Dikasih hati, jangan minta jantung. Minimal tahu diri, oke? Denger itu dari lu kayak aneh anjir. Oke, selamat datang semua. Wah.
Nah, sekarang kita mulai dari mana dulu nih? Langsung nyanyi kah? Gimana kalau kita mulai dulu dari memesan makanan yang lebih banyak dan membungkusnya untuk dibawa pulang? Setuju? Blok. Dan apa ini? Kok ada minuman yang gede sendiri? Milik siapa nih? Wah, itu spesial buat tuan rumah dong. Anjay, perbedaan kasta. Urusan makan mah nanti aja. Mesen juga, ini pun masih banyak. Kita langsung nyanyi aja ya. Siapa yang mau mulai pertama? Bayu? Wah, jangan gue, yang lain aja dulu. Gue belakangan aja. Rahmat? Oh, jangan dong. Nanti kalian pada pulang kalau gue yang opening. Maisa? Aku baru pertama kali kesini, jadi belum tahu apa-apa. Yang pengalaman aja dulu. Putri? Skip. Lah, kenapa pada gak mau? Terus ngapain kita ke karaoke kalau pada gak mau nyanyi? Sebagai tuan rumah, kamu ajarin yang nyanyi dulu, nanti yang lain nyusul. Loh, justru sebagai tuan rumah, tugas saya mengawasi, bukan ikut serta. Lah, gak mau semua dong. Ah, ya udah, gini aja deh, gini aja. Kita home pimpa aja. Yang kalah harus mau nyanyi. Mau dia suaranya jelek pertama kali atau tuan rumah sekalipun, gak boleh nolak. Sepakat? Oke. Sepakat. Kayaknya udah sering banget kita pakai cara begini. Tapi ya, itu yang paling adil sih. Oke, sepakat ya. Yang kalah harus nyanyi, gak boleh nolak. Oke? Melisa sepertinya sangat khawatir. Home pimpa layung gambreng. Gambreng. Kenapa aku selalu kalah soal ini? Haha, oke Bayu, seperti yang lu bilang, yang kalah, yang nyanyi. Gak mau gue, ini gak adil. Lah kenapa gak adil? Cara ini usulan dari lu anjir. Tepati janjimu, Bayu. Aku ingin melihat Bayu bernyanyi. Ayo buru. Oke, gue mau. Tapi masalahnya, di sini lagunya lokal semua, gak ada lagu Jepang. Gue cuma bisa nyanyi lagu dari band Jepang. Gimana tuh? Oh, kalau itu masalahmu, tenang aja. Aku telepon ayahku dulu ya. Hah? Maksudnya? Halo, ayah? Ayah, aku bisa minta tolong? Iya, ayah. Semuanya aja. Makasih ya, ayah. Aku sayang ayah. Oke, Bayu. Aku sudah minta ayahku untuk membeli semua lisensi lagu Jepang agar bisa dipakai di sini. Sekarang gak ada masalah lagi, kan? Hah? Sumpah? Anjir, bener, Cuk. Semua lagu Jepang ada di list. Bahkan lagu yang gak pernah aku tahu pun juga ada di sini. Wow, kekuatan uang. Ayo, Bay, kita menunggu. Iya, tunggu. Ini masih nyari lagunya gue. Mana ya? Nah, ketemu. Udah ketemu? Aku sambungin dulu ya ke TV-nya biar liriknya tampil. Dah, gak perlu. Gue hafal liriknya. Cukup musiknya aja yang di setel. Heh? Oke, bersiaplah kalian ya. Walaupun terpaksa, tapi aku akan tunjukkan bagaimana seharusnya lagu dinyanyikan. Genjo Distraction. Aku tidak ingat karaoke ini bisa munculin kembang api. Dari mana itu ya? Gimana nyanyianku? Mantap kan? Mantap sih. Tapi percayalah, Bayu menyanyikan lagu itu tiap jam 6 pagi, sampai bosan gue dengernya. Jadi ya 1/10 lah. Hah?
Jujur aja nyanyianmu terdengar bagus sih. Tapi karena aku gak paham bahasanya, jadi 3/10 deh. Bayu, nyanyianmu bagus sekali kok. Aku suka sama kamu. Maksudku suka sama nyanyianmu. 10/10. Melisa, kamu ngasih segitu karena kasihan sama aku ya? Ya, jujur aja, aku suka caramu bernyanyi. Walaupun aku tidak paham arti lagunya, tapi aku bisa merasakan energi dari lagunya ketika kamu menyanyikannya. Ya, 5/10 lah. Bejir, komen bagus pun masih dapat 5. Kalian ini benar-benar tidak paham soal seni bernyanyi. Payah kalian semua. Dalah, lanjut. Next, siapa yang nyanyi? Awas aja ada yang nggak mau ya. Tuan Putri, sekarang giliranmu. Bukannya kita harus home pimpa dulu ya? Gak ada home pimpa. Semua udah kebagian nyanyi. Kamu aja yang belum. Oke? Hah? Aku ingin dengar suara Putri. Ayo Putri. Buru, semua udah kebagian. Apa-apaan ini? Kenapa aku malah diintimidasi? Iya. Tapi emangnya lagu yang ku mau tersedia di sini? Kalau gak ada gak mau ya aku nyanyi. Aman, lagu Jepangnya lengkap. Aku gak nyari lagu Jepang. Kalau gak salah, kamu suka lagu bahasa Inggris kan? Ya, begitulah. Soal lagu mah kalian gak usah khawatir. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Rusia pun ada. Ejre utra wese wes no Pak Putra. Itu ada gak? Blok. Hah? Ternyata ada. Padahal lagu ini jarang banget orang tahu. Ya udahlah, aku lakuin aja. Lagi pula, sepertinya gak masalah bersenang-senang sedikit. Baiklah, karena lagunya udah ketemu, kalau begitu aku akan... Ayah, bisa nggak ngeliatin aku segitunya? Jadi gak bisa fokus nih aku gambarnya. Oh, maaf. Ayah cuma penasaran aja dengan apa yang kamu lakukan selama ini. Jadi ini yang kamu lakukan tiap hari setelah kau bersikeras tidak lanjut kuliah? Ini kerjaanmu? Iya, keren kan? Tidak berguna. Ayah bisa bilang tidak berguna. Tapi lihat, dengan ini aku bisa hidup, bahkan sampai bisa nyewa kontrakan. Keren kan? Ini cuma kontrakan, bukan rumah milikku sendiri. Ya, bertahap lah. Ya kali langsung bisa beli rumah. Toh berkat ini juga Putri jadi bisa punya tempat tinggal buat lanjutin sekolahnya. Kalau enggak, ayah kudu bayarin dia buat kosannya loh. Dan ayah juga jadinya bisa nemuin Putri tanpa khawatir nginep di mana. Iya kan? Ya, terserahlah. Yang jelas, urusan finansial kau harus bisa sendiri. Jangan sampai kau merepotkan ayah. Gampang banget syaratnya. Ngomong-ngomong, di mana Putri? Bukannya jam segini harusnya kamu udah jemput dia pulang? Oh, gak perlu. Hah? Nanti temennya yang ngaturin pulang. Temennya? Kenapa? Iya, soalnya Putri sekarang lagi karaoke sama teman-temannya. Nanti temennya yang ngaturin pulang. Aku kenal sama temannya, jadi gak perlu khawatir. Hah? Apa kamu bilang? Halo? Putri, apa yang kamu lakukan? Cepat pulang. Kenapa kamu malah bersantai-santai padahal kamu sebentar lagi UTS? Ayah tidak pernah mengizinkanmu sekolah di daerah sini hanya untuk bermain-main. Ayah tidak mau tahu. Pulang sekarang, atau ayah yang akan datang langsung ke tempatmu. Baik ayah, aku akan pulang sekarang.
itu ada temanmu yang bernama Rahmat. Hah? Ah, iya ada ayah. Jangan biarkan dia mengantarmu pulang. Ayah tidak suka kamu dekat-dekat dengan berandalan itu. Paham? Paham ayah. Putri, ada apa? Itu telepon dari ayahmu? Iya, tadi dari ayahku. Loh, ayahmu ada di sini, Putri? Iya, begitulah. Maaf ya semuanya. Sepertinya aku harus pulang duluan. Wah, kenapa Putri? Kita belum lama loh di sini. Makasih ya, udah ngajak aku ke sini. Maaf aku gak bisa nyanyi. Aku pamit dulu. Putri, biar konter pulang. Jangan. Mas Bu, makasih sebelumnya. Tapi lebih baik jangan. Aku pulang sendiri saja. Naik ojek online. Udah dulu ya semua. Aku pulang dulu. Ayah, aku pulang. Ini yang kamu bilang ayah gak perlu khawatir tentang nilaimu. Bisa-bisanya kamu bermain-main padahal sebentar lagi akan ada ujian. Lengah sedikit saja, kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Padahal ayah sedang ada di sini. Gimana kalau ayah gak di sini? Apa gak semakin teledor kamu? Putri, ayah berharap banyak padamu. Jangan sampai kau kecewakan ayah. Ayah, sepertinya ayah gak perlu segitunya deh. Putri kan cuma... Kau juga, adik. Ayah menitipkan adikmu kepadamu agar bisa kau awasi. Tapi lihatlah, kau sama sekali tidak becus mengurus adikmu. Kau malah membiarkan dia melakukan hal yang tidak penting. Tidakkah kau sadar? Hidupmu sekarang tidak jelas karena kurangnya disiplin ketika kau sekolah. Jika dulu kau ngikutin perkataan ayah, hidupmu pasti lebih baik dari sekedar menggambar komik-komik yang tidak berguna itu. Apa ayah bilang? Gak berguna. Udah Bang Andi, udah. Ini salah Putri, bukan Bang Andi. Bang Andi gak salah apa-apa. Jadi aku mohon, jangan salahkan Bang Andi. Ini murni kesalahanku. Aku yang memaksa Bang Andi agar mengizinkanku untuk pergi karaoke. Maafkan Putri, ayah. Baiklah Putri. Sekarang kamu masuk ke kamarmu. Persiapkan ujianmu. Dan jangan seperti ini lagi. Paham? Paham, ayah. Begitu ya. Jadi ayah Putri sekarang ada di sini untuk mengawasi Putri apakah dia belajar dengan baik atau tidak. Ya, begitulah. Pantas saja akhir-akhir ini Putri selalu kelihatan lebih serius belajar ketimbang biasanya. Padahal ujian kali ini cuma UTS. Dan elu maksa Putri ikut karaoke dengan tujuan ngehibur dia, biar gak stres karena belajar terus. Sedangkan kita malah ikut-ikutan maksa Putri ikut tanpa tahu kalau sekarang lagi diawasin ayahnya. Jadi ngerasa bersalah gue sama Putri. Kalau tahu begitu situasinya, mending kita gak usah maksa Putri ikut. Bukannya bikin Putri terhibur, malah bikin Putri jadi tambah susah kalau kayak gini. Mana ayahnya galak lagi. Dimarahin sih ini pasti dia. Bayu kenal dengan ayahnya Putri. Nggak bisa dibilang kenal juga sih. Tapi ya aku tahu lah. Soalnya aku, Rahmat dan Putri kan dari daerah yang sama sebelum lanjut sekolah di sini. Jadi kita lumayan tahu lah keluarga masing-masing. Dan kalau ditanya yang paling tahu ayah Putri ya sebenarnya Rahmat sih yang paling tahu. Gimana ini ya? Gue tuh cuma pengen bantuin Putri. Gak tega gue ngeliat dia seakan-akan tidak bisa menikmati masa-masa sekolahnya. Gue kira izin dari abangnya udah cukup bikin Putri aman. Ternyata sama aja. Mat,
Gue kasih tahu lo ya, jujur aja nih, kita semua gak bisa bantu apa-apa soal ayahnya Putri loh. Gak ada yang bisa kita lakukan. Masa gak ada sih, Bay? Lu gak kasihan apa lihat Putri selalu belajar dengan tertekan? Dia seperti gak bebas loh. Ya kasihan sih kasihan, tapi apa yang bisa kita lakukan? Gak ada. Ini udah masuk ranah keluarga mereka. Kalau ini beneran masalah, cuma mereka sendiri yang bisa nyelesain. Walaupun kita temannya Putri, kita jatuhnya tetap orang asing, gak bisa ikut campur. Memang kita gak bisa ikut campur urusan keluarga Putri, tapi kita bisa mengurangi rasa tertekan Putri dengan bersikap seperti biasa. Hah? Bersikap seperti biasa? Maksudnya? Ya bersikap seperti biasa, selayaknya teman sekolah. Kita tetap ngobrol sama Putri, kita berinteraksi dengan Putri, bercanda seperti biasa, tanpa ngungkit-ngungkit persoalan dia dengan orang tuanya. Karena kalau kita ungkit-ungkit, takutnya interaksi kita sama Putri malah jadi canggung dan itu membuat Putri gak nyaman. Setidaknya, kita bikin kondisi di mana sekolah menjadi tempat di mana Putri bisa merasa lebih bebas. Dan untuk mewujudkan itu, kita cukup dengan bersikap seperti biasa seolah-olah tidak ada apa-apa. Begitu menurutku. Aku setuju dengan Bayu. Kita memang harus tetap bersikap seperti biasa, seolah-olah tidak ada apa-apa. Karena melihat sikap orang lain berubah karena masalah kita sendiri, itu sangat tidak nyaman. Iya juga ya. Kalau kita bersikap tidak seperti biasanya setelah kejadian ini, itu malah bikin Putri makin tertekan gak sih? Begitu ya. Selama Putri belum mau nyeritain persoalannya kepada kita jangan ungkit-ungkit. Cuma ini yang bisa kita lakukan. Lelah sekali. Putri, ayah berharap banyak padamu. Jangan sampai kau kecewakan ayah. Gini amat hidup. Apa hidup seperti ini udah benar ya? Apa aku memang tidak bisa melakukan apa yang kusuka? Sudah lama aku tidak menggambar sesuatu yang kusuka, tapi hampir kulupakan. Lengah sedikit saja, kamu sudah melakukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Gak ada faedahnya ya. Gini amat. Pengen ngelakuin hal yang disuka aja susah sekali. What's my color? The mix of all my hopes and fears. Watching other anxiety gets more severe. What's my color? Before I let it disappear. My scars are hiding darkness, violence, vices that keep me holding on to kindness. They are all mine. My heart is holding sadness, loneliness, crisis that keep me looking where the light is. They are my life, is who I am. As one we stand, missing in action. I was separate to now embrace and paint my days with all my partai, with all my partai, hate and love. Aku masih ingat senyum hangat ibuku. Senyum yang membuat seisi rumah terasa nyaman. Dimanapun dia berada, dia selalu memancarkan aura yang membuat orang di sekelilingnya merasa bahagia. Dia adalah ibu yang baik, perhatian, dan serba bisa. Bahkan, ketertarikanku terhadap dunia gambar juga berasal dari ibuku. Wah, gambar ibu bagus sekali. Hah, benarkah? Putri mau ibu ajarin? Mau. Ibu menunjukkan kepada aku bahwa dengan menggambar, kita bisa jadi bebas. Semua harapan dan imajinasi bisa diwujudkan ke dalam bentuk gambar. Berkat itu, menggambar akhirnya benar-benar menjadi kegiatan yang paling aku suka. Saking sukanya,
Bahkan dulu aku bisa menghabiskan 1 hari penuh hanya dengan menggambar saja. Ayah, ibu, lihat ini. Gambarku dapat bintang 5 dari Bu Guru. Wah, anak ibu pintar sekali. Sepertinya anak ayah bakal jadi calon seniman hebat ini. Saat itu, hidupku benar-benar bahagia. Aku punya saudara yang baik, ibu yang perhatian, bahkan ayahku sendiri waktu itu benar-benar menjadi ayah yang sangat suportif. Semua terasa sempurna. Sampai akhirnya ketika aku beranjak SMP, insiden itu terjadi. Dokter, selamatkan istri saya. Lakukan apa saja. Berapapun akan saya bayar. Kami mohon maaf, Pak. Istri Bapak sudah... Ibuku sudah tidak ada lagi. Sejak saat itu, suasana rumah yang penuh kehangatan berubah menjadi hampa. Tidak hanya suasana rumah yang berubah, ayahku juga berubah menjadi orang yang berbeda. Dia selalu terlihat sedih, tidak pernah lagi tersenyum, dan menjadi semakin emosional. Apa-apaan nilaimu ini? Mau jadi apa kamu, ha? Maaf ayah, tapi aku sudah berusaha. Tidak ada gunanya usahamu. Apa yang kau sebut usaha jika hasilmu seperti ini? Bang Hadi, waktu itu aku berpikir, bagaimana cara untuk mengembalikan ayah seperti dulu lagi. Ayah yang ramah, suportif, dan tidak pernah berkata-kata buruk. Bagaimana caranya ya? Apa-apaan nilaimu ini? Mau jadi apa kamu, ha? Nilai ya. Jika aku belajar dengan giat dan mendapat nilai yang bagus, mungkin itu bisa membuat ayah senang dan membuat dia kembali seperti dulu lagi. Baiklah, kalau begitu, aku akan berusaha demi ayahku yang dulu kembali. Aku pun menghentikan hobi menggambarku untuk sementara. Aku fokus belajar lebih giat demi mendapat nilai yang bagus, agar ayahku yang dulu bisa kembali lagi. Itulah yang kupikirkan waktu itu. Putri, bagus sekali nak. Nilaimu yang tertinggi di sekolah. Hehe, gimana ayah? Ayah senang? Bagus sekali Putri. Pertahankan ini. Dan terus tingkatkan performamu. Belajar lebih giat lagi. Ayah ingin kau masuk universitas terbaik. Diterima di jurusan kedokteran. Hingga kelak kau bisa menjadi dokter. Paham Putri? Hah? Kedokteran? Tapi ayah, aku... Tidak ada tapi-tapi. Kau harus bisa jadi dokter. Untuk itu, sekarang ayah ingin kau lebih serius lagi dalam belajar. Paham? Niatku untuk membuat ayah kembali seperti dulu tidak berhasil. Tindakanku justru membuatku berada dalam kekangan yang semakin hari membuatku semakin tertekan. Putri, bagus sekali nak. Ayah dapat info dari gurumu bahwa kamu dapat beasiswa untuk sekolah di kota. Ya. Iya ayah. Putri, abangmu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Hanya kau satu-satunya yang bisa ayah harapkan. Jangan kau kecewakan ayah. Ayah berharap banyak padamu. Paham Putri? Paham ayah. Niatku hanya ingin membuat ayah senang, dengan harapan dia bisa kembali seperti dulu lagi. Kembali seperti dulu ketika ibu masih ada. Tapi sayangnya, tindakanku malah memicu ambisi ayahku dan membuatku merasa seperti terpenjara. Hari-hari ku isi dengan belajar, dan belajar sesuatu yang tidak aku sukai. Tapi aku harus melakukannya. Aku tidak bisa menolaknya. Aku takut mengutarakan keinginanku, karena aku tahu apapun yang kukatakan hanya akan membuat situasi menjadi lebih buruk. Aku terperangkap dalam ambisi ayahku, yang aku sendiri juga tidak tahu kenapa ayah menginginkan itu. Sampai akhirnya,
Sesuatu yang dulu aku suka. Sesuatu yang dulu membuatku bahagia. Sesuatu yang merupakan pemberian dari ibuku. Perlahan-lahan, tidak pernah aku sentuh lagi. Ya udah bang, aku masuk dulu ya. Makasih udah nganterin. Putri, Hah? soal kemarin, abang minta maaf ya. Ngapain minta maaf sih bang? Abang gak salah apa-apa loh. Tetap saja, abang kan yang ngasih izin ke kamu. Abang gak nyangka kalau ayah bakal semarah itu. Abang gak tahu kalau ayah segitunya soal pendidikan ke kamu. Udahlah bang, udah kejadian juga. Ini juga salahku, karena gak pernah nyeritain masalah ini ke abang. Abang taunya aku cuma anak pinter yang fokus sekolah karena keinginan sendiri kan? Iya, abang baru tahu kalau yang kamu lakukan selama ini karena desakan dari ayah. Ya, gak usah khawatirin Putri lah. Normal ini mah. Justru abang yang Putri khawatirin. Setelah dengar kata-kata ayah kemarin, abang gak apa-apa kan? Wah, tentu saja saya sakit hati. Tapi gimana? Kata-kata beliau memang fakta. Tapi ya, walaupun fakta, bisa gak sih hargain dikit gitu usaha abang? Tapi susah sih kalau orangnya kayak ayahnya Putri. Itu juga ayah mau kali bang? Hehe. Putri, halo. Hah? Selamat pagi Putri, kabar baik? Hei, hari yang cerah. Salam sejahtera. No berkah Goriba. Kalian ini kenapa? Sakit? Sakit? Tidak, kami sehat-sehat saja. Fix kesurupan sih ini. Gimana sih kalian? Kan udah gue bilang, bersikaplah seperti biasa. Bukan bersikap seperti kesurupan. Lu anjir ya kesurupan? Kita mah normal-normal aja. Normal apaan? Apa coba? Hari yang cerah, salam sejahtera, no berkah Goriba. Emangnya kalian NPC yang gabung MLM? Sebanyak bacot kamu baik. Kamu juga gak becus. Iya tuh, Bayu juga gak becus loh. Kalian ini pasti gara-gara kemarin ya. Udahlah, aku baik-baik aja. Gak perlu gak enak soal kemarin. Hah? Apa maksudmu Putri? Kami tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Acting busuk aja masih dilanjutin. Dah. Daripada kalian acting kayak orang kesurupan, mending masuk aja ke kelas. Ayolah. Siap bos. Bang Adi. Rahmat, kaget. Perasaan masih di sana tadi. Bang Adi, soal kemarin gue minta maaf ya bang. Pas minta izin ke abang, gue bohong. Sebenarnya kemarin bukan Putri yang mau ikut, tapi gue yang maksa dia ikut. Akibatnya Putri malah... Apa sih lu, Mat? Kayak bukan lu aja. Biasanya lu bodo amatan orangnya. Udah, gak apa-apa. Lihat tuh Putri, dia tetap seperti biasa kan? Jadi ya gak ada masalah lah. Tapi... Rahmat, abang paham kok. Sebenarnya lu cuma pengen menghibur Putri kan? Ya walaupun endingnya kurang baik sih. Tapi ya itu menunjukkan seberapa pedulinya lu sama Putri. Jadi apa sih ya, udah peduli sama Putri. Rahmat. Hah? Abang bisa minta tolong? Minta tolong apa bang? Minta tolong support terus Putri ya. Bisa? Bisa bang, bisa. Tanpa disuruh pun bakal gue lakuin. Nah, gitu dong. Ya udah, soal kemarin lupain aja ya, Mat. Gak perlu ngerasa gak enak. Ya? Abang pamit dulu. Titip Putri ya. Siap bang. Jika dulu kau ngikutin perkataan ayah, hidupmu pasti lebih baik dari sekedar menggambar komik-komik yang tidak berguna itu.